uang sekolahnya Pak, itu kami bebaskan Pak, demi membantu masyarakat yang terkapar ini Pak, yang anak-anaknya tidak bisa sekolah karena keuangan dan sebagainya, jadi kami bebaskan dari uang sekolah Pak. Itu berlaku sampai kapan bebas? 3 tahun Pak. Kemajuan pendidikan di NTT selama ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak yayasan pendidikan swasta. Dari sekian banyak lembaga pendidikan swasta yang ada di NTT, salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Eltari yang berada di Kota Kupang. Yayasan tersebut didirikan sejak tahun 1973 dan memiliki 2 sekolah, yakni SMP Eltari dan SMA Eltari. Guna mengetahui lebih jelas perkembangan Yayasan Pendidikan Eltari Kupang, ikuti wawancara kami bersama Kepala Sekolah SMA Eltari berikut ini. Bagaimana perkembangan kedua lembaga yang ada di sini, yaitu pendidikan SMA Eltari dan SMK Cahaya Putra. Sejauh mana perkembangan saat ini? SMA Eltari itu didirikan sejak tahun 1973. Dan kemudian dari lokasi lama Kuenino kemudian berpindah sementara ke Teplan Fonten, belakang rumah sakit Tentara Kupang. Bulan Juli 2016 SMA Eltari ini kami pindahkan ke Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Lasiana, Dusun Bimoko. Sementara SMK Cahaya Putra dengan Yayasan Cahaya Putra Utomo daerah Nusa Tenggara Timur itu didirikan pada tahun 2001 ya, dan sudah beberapa kali ini mengikuti ujian sampai saat ini ya, gitu. Sejak kapan sekolah kedua lembaga ini berada di tempat ini Pak? Sejak bulan Juli 2016 kedua-duanya dipindahkan dari Fonten datang di Lasiana. Apakah ada kesulitan atau kesulitan yang saya hadapi di sini adalah guru-guru kami semuanya tenaga honorer dan ada satu guru dari SMA negeri yang honor di sini, demikian juga dari tenaga lepas ini Pak. Jadi faktor guru Pak, kami tidak pernah mendapat guru kontrak ataupun guru bantu, apalagi tenaga negeri Pak. Dengan kondisi staf pengajar saat ini, apa harapan Bapak terhadap pemerintah agar dapat mengakomodir pengeluaran Bapak ini? Yang kami harapkan Pak, kiranya guru-guru kami yang sudah melamar untuk ini Pak, menjadi guru kontrak bisa diakomodir begitu. Berapa guru yang ada saat ini? Kalau SMA Eltarinya ada 16 guru, sedangkan SMK-nya ada 13 guru. Dengan adanya guru tersebut yang ada saat ini berarti membutuhkan biaya untuk menggaji guru. Ya. Apakah Bapak mencukupi untuk biaya mereka membayar honor kayak apa selama ini? Bagaimana Bapak? Untuk membayar honor dan lain-lain sebagainya itu tergantung kepada kerjasama kami Pak. Jadi saling pengertian dengan kondisi yang ada Pak. Karena tujuan mereka saya lihat itu bukan mencari duit Pak, tapi pengabdian karena panggilan sebagai seorang guru. Apakah selama ini ada bantuan dari pemerintah? Ada bantuan. Itu bantuan berupa apa Bapak? Bantuan yang kami peroleh Pak adalah bantuan gedung ini. Gedung yang sudah ada Pak. Untuk SMK ini ada 3 ruangan Pak. Dan untuk SMA itu ada 2 ruangan.
di samping ruang praktek siswa. Itu. Selain itu untuk alat-alat elektronik yang berhubungan dengan prakteknya SMK, kami dapat komputer. Ya. Gitu, Pak. Dengan fasilitas yang ada saat ini, apakah mencukupi kebutuhan sekolah? Ya, untuk sementara dirasa cukup, Pak. Dirasa cukup, ya. Sekarang kondisi pandemi COVID-19, Pak. Ya. Apa yang Bapak rasakan pada saat kondisi pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, Pak? Kami merasa kurang begitu lancar, Bapak, karena baik guru maupun siswa itu dalam suasana prihatin. Dan walaupun demikian, ada guru-guru kami yang memberikan pelajaran online di rumah. Ya, online, Pak. Bagaimana dengan sekarang menyangkut dengan online, Pak? Ya. Terhadap siswa kan pasti ada yang tidak punya Android. Bagaimana Pak mengatasi hal tersebut supaya mereka belajar berkelompok, Pak? Berkelompok. Ini sekarang kan memasuki tahun ajaran baru, Pak. Persiapan seperti apa? Persiapan kami adalah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran murid baru. Ada panitianya, ada guru-guru yang ditugaskan untuk sebagai penerima siswa baru, Pak. Dan seperti Bapak lihat sekarang itu ada di sebelah, baik SMA, SMK, semuanya ikut mendaftar di situ, Bapak, dari guru-guru. Jadi Bapak yang kita usahakan sekarang itu adalah untuk karena basicnya sekarang di dunia kerja, Pak, maka para siswa, terutama dari SMK, kami mempersiapkan bahasa Inggris sebagai andalan, bahasa Jerman, dan juga bahasa Jepang, Pak. Ketiga bahasa ini merupakan andalan dari sekolah ini, Pak. Andalan yang dimaksudkan ini, Pak, karena ketiga bahasa ini merupakan bahasa perdagangan, bahasa komunikasi, maka kami gencot para siswa maupun Bapak Ibu guru yang mengajar itu untuk kalau boleh bisa fasih, ya, bisa lebih lancar, lebih lincah, Pak, ya, untuk berkomunikasi itu. Korespondensi dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang serta bahasa Jerman, Pak. Terkait dengan pendaftaran, apa himbauan Bapak terhadap masyarakat di sekitar sekolah Bapak maupun di luar untuk mendaftar anak mereka sekolah di tempat ini? Menghadapi situasi pandemi kronik ini, maka kami dalam pendaftaran ini, Pak, itu memberikan itu hanya menarik administrasi pendaftaran 30.000, Pak. Itu pun untuk administrasi pendaftaran siswa, absensi guru. Itu, Pak. Sedangkan uang sekolahnya, Pak, itu kami bebaskan, Pak, demi membantu masyarakat yang terkapar ini, Pak, yang anak-anaknya tidak bisa sekolah karena keuangan dan sebagainya, jadi kami bebaskan dari uang sekolah, Pak. Itu berlaku sampai kapan bebas? 3 tahun, Pak. Oh, selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kalau demikian, apakah Bapak telah mengantisipasi anggaran untuk kebutuhan lain? Karena sekolah swasta kan rata-rata kebutuhan untuk sekolah kan dari kekuatan sendiri. Itu bagaimana? Karena tidak ada masukan sama sekali. Bapak melihat seperti apa ini? 3 tahun nih Bapak bersekolah ini betul-betul ya mandiri. Ini luar biasa, Bapak. 3 tahun tidak bayar, anak murid tidak dipungut, sedangkan sekolah hidup di atas kaki sendiri, Pak. Bagaimana untuk melanjutkan? Bapak antisipasi seperti apa itu? Jadi sementara yayasan, Pak, berpikir bagaimana membantu Bapak Ibu guru yang mengajar sini, Bapak. Tentu dengan cara tersendiri, Bapak. Apakah pemerintah ada anggaran tertentu untuk mendukung hal tersebut, Pak? Ini sangat luar biasa, Pak. Di samping itu, Bapak, ini kami harapkan juga dana BOS, Bapak. Dan dengan dana BOS mungkin uang transport dan segala itu bisa dibantu. Nah, sedangkan mengenai honor itu dan lain itu mandirinya dari yayasan sudah, Bapak. Itu, Pak. Yang saya kan juga kaget. Sekolah kita paling kurang bayar Rp1.000 juga pasti ada pungutan, Pak. Tapi ini Bapak bilang 3 tahun bukan waktu yang singkat, 3 Bapak. tahun. Kalau 3 tahun dia sekolah daftar hari ini dan selama 3 tahun dia dibebaskan, sangat luar biasa. Ya.
ada beberapa di sini Pak, kami berada di tempat yang sangat-sangat strategis Bapak. Di samping dari sudut kota Pak, kami berbatas langsung dengan Kabupaten Kupang, terutama dengan Kecamatan Kupang Tengah. Himbauan saya kepada masyarakat Pak, baik terutama yang sekitar Lasiana, Oesapa, kemudian Matani di atas Bapak, itu kiranya anak-anaknya bisa disekolahkan di sini Pak, demi membantu orang tua. Nah, dan orang tua juga tidak sibuk, tidak repot Pak, kalau dia mencari dana untuk ke Kupang lagi untuk uang bemo dan uang apa Pak, transport, uang jajan dan segala macam. Demikian juga untuk Kupang Tengah ini Bapak. Nah, karena saya lihat keadaan masyarakat sini itu lebih banyak hidup daripada tanam-menanam, jual sayur, dan apa itu sebagai petani sawah dan sebagainya Pak. Nah, situasi itulah yang membuat saya terdorong Bapak untuk membawa sekolah ini ke tengah-tengah masyarakat. Nah, demi meringankan biaya anak-anak mereka sendiri Pak. Tapi khusus untuk di sini Bapak, di Lasiana dengan Bemoko ini Pak Hakim, itu anak-anaknya justru malah ke Kupang Pak. Itu yang Itu harapan Bapak ya, ada sekolah yang paling dekat di sekitar mereka, agar mereka dapat memanfaatkan sekolah ini ya. Iya Pak. Ya. Karena sekolah ini juga tidak beda dengan sekolah lain. Hanya mungkin kata kasarnya belum dikenal, tapi kalau masuk ke dalam pasti akan tahu seperti apa. Ya. Dengan Bapak, sebut Bapak kepala sekolah, nama Bapak? Nama kepala sekolah SMA Eltari Kupang, Dr. Andus DE Neta BA. Aspek ketenagaan sangat memadai, bukan sangat, cukup memadai. Yang kedua, sarana prasarana khususnya bangunan fisik juga cukup memadai. Bapak lihat sendiri keadaan kami. Lalu dari siswa juga saya ada. Yang ada kami pakai untuk mendidik mereka. Kami punya prinsip begini Bapak, untuk SMK, outputnya siap pakai dan kerja. Mau lanjutkan kuliah tergantung dari kemampuan orang tua. Ya. Lalu di sini kami membina sesuai dengan program keahlian masing-masing. Saya beri contoh seperti SMK, Asma Perkantoran, tenaga sudah ada, siswa ada juga. Lalu perhotelan, akomodasi perhotelan, tenaga pendidik ada, siswa juga ada. Lalu dari komputer ya itu juga ada, semua sudah siap pakai. Tergantung dari siswa mau atau tidak, tergantung dari kami. Kami juga siap. Walaupun keadaan kami jatuh bangun seperti ini, tapi kami siap bertempur.